waktu sebentar karena ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Ini menjadi beban moral bagi saya juga kalau saya sampaikan. Seharusnya hari ini ada di kepala sekolah, tapi karena berhalangan hadir sakit, sehingga saya berkoordinasi tadi, beliau mengizinkan untuk saya melakukan kegiatan ini walaupun tanpa ibu kepala sekolah. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Guru untuk meluangkan waktunya mengikuti kegiatan yang akan saya lakukan, yang akan saya laksanakan. Ini adalah tindak lanjut dari kegiatan pendidikan yang sementara saya tempuh, yaitu pendidikan guru penggerak, di mana mempersyaratkan saya harus mendiseminasikan atau mensosialisasikan materi-materi, pokok-pokok materi yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Ada banyak sekali hal-hal yang sebenarnya hal-hal menarik yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak itu. Tentunya saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu Guru melalui kesempatan ini. Ya, saya tidak berpanjang lebar, kita langsung saja masuk kepada materi yang saya akan sampaikan atau hal-hal yang saya akan bagikan bersama Bapak Ibu Guru. Yang pertama adalah yang saya ingin bagikan, yang saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Guru adalah yaitu terkait dengan budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru sudah pernah mendengar, bahkan sudah memahami apa itu budaya positif sebenarnya. Ya, budaya positif itu sementara saat ini di mana di setiap sekolah, seperti apa yang sudah kita ketahui sebelumnya, ya, banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki di lingkungan sekolah. Terkait juga hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana situasi lingkungan sekolah kita, bagaimana budaya di sekolah kita. Ya, tentunya kita sudah merasakan bersama, melihat bersama di sekolah kita budaya positif itu sudah ada sebenarnya, cuma kita mungkin belum sadar. Ya, sudah baik posisinya, cuman mungkin belum terorganisir. Bapak Ibu belum memahami secara teoritisnya, tapi melaksanakannya sudah. Saya akan menyampaikan beberapa terkait dengan teori-teori budaya positif di Bapak Ibu. Saya ingin berbagi bersama Bapak Ibu. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, di mana kita sebagai warga sekolah ini diminta perlahan-lahan, ya, supaya bisa mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, yang nyaman bagi peserta didik. Itu hal yang mutlak yang harus kita penuhi untuk peserta didik itu bisa berkembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan filosofi pendidikan yang berulang. Nah, budaya positif juga dapat diartikan sebagai kebiasaan baik. Nah, sudah banyak sekali sebenarnya kebiasaan baik yang kita miliki di sekolah ini, cuma kita mau tambah, mau kembangkan lagi. Karena namanya budaya positif tidak ada standar maksimalnya. Semakin banyak kebudayaan budaya positif ini, semakin banyak hal-hal yang baik ini, semakin bagus juga suasana atau lingkungan sekolah kita. Nah, dalam mewujudkan budaya positif ini perlu adanya disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Nah, ini yang perlu kita tekankan. Mungkin secara umum disiplin itu sudah sering kita dengar. Disiplin itu bisa diartikan sebuah kepatuhan, ya, terhadap aturan, terhadap suatu norma, terhadap apa yang disampaikan oleh seseorang, itu boleh dikatakan disiplin. Ya, kepatuhan terhadap hukum boleh. Next. Ya, di sini banyak yang mengartikan. Di definisi pertama, disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan. Ya. Serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggar. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian
ini yang mungkin saya melihat selama beberapa tahun saya bersama Bapak Ibu guru di sini, ada hal-hal yang belum kita matangkan, belum kita maksimalkan. Yang pertama, kemarin Bapak Ibu sudah mengisi Sulinja. Di situ banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana budaya positif di penegakan disiplin positif di sekolah. Nah, saya rasa Bapak Ibu menjawab dengan hal-hal yang baik, tapi apakah itu sudah kita laksanakan di sekolah? Saya yakin kita masih perlu bertanya-tanya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan disiplin ini? Disiplin ini baik. Cuman penegakan disiplin ada dua cara. Ada secara represif, kekerasan, ada yang sifatnya positif, yang dimana kebiasaan-kebiasaan itu muncul atas dasar kesadaran. Ya, yang selama ini terjadi kan penegakan disiplin menggunakan ancaman, hukuman. Ya, kalau kekerasan saya rasa tidak kita gunakan, isi sudah lama kita tinggalkan itu. Walaupun kita adalah produk dari disiplin yang menggunakan metode kekerasan. Dan Bapak Ibu guru sudah mendengar juga progres perkembangan atau gosip-gosip beberapa bulan terakhir yang terjadi di kabupaten kita ini. Ada salah seorang profesi, rekan profesi kita yang saat ini berurusan dengan kepolisian karena adanya tindakan kekerasan ya, terhadap peserta ini. Dan tentunya kita tidak mau melakukan itu. Ya, tidak mau terjadi hal itu terjadi sama kita. Maka dari itu, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita komitmen, kita wujudkan budaya positif ini dengan hal-hal yang bersifat positif, yang tanpa menimbulkan kesan paksaan dan ketidaknyamanan. Nah, yang dimaksud dengan disiplin positif itu apa sih? Yaitu pendekatan pengasuhan yang mengajarkan dan membimbing anak-anak untuk dapat berperilaku dengan baik, tetap menghormati hak-hak mereka, yaitu untuk berkembang dengan sehat, mendapat perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi dalam pembelajaran mereka. Ya, itu. Artinya kita membudayakan disiplin ini bagus sekali. Cuman dalam menegakkan disiplin perlu kita melakukan hal-hal, kita menghindari hal-hal yang sifatnya negatif. Justru kita harus melakukan hal-hal yang sifatnya membangkitkan kesadaran pribadi, kesadaran akan nilai-nilai yang dari dalam diri pribadi peserta ini. Next. Nah, di sini ada dua istilah yang sering kita dengar. Salah satunya sudah sering sekali kita dengar. Yang pertama itu tata tertib. Yang kedua, kesepakatan kelas. Nah, apa itu tata tertib? Tata tertib inilah yang selama ini kita jadikan acuan, walaupun sampai saat ini mungkin kita tidak pernah sosialisasikan. Betul atau tidak? Anak-anak belum tahu itu apa semua tata tertib kita di sekolah. Ya, itulah yang perlu sebenarnya tugas kita untuk mensosialisasikan tata tertib itu, di mana tujuan dari tata tertib itu adalah yaitu menegakkan disiplin tadi, mewujudkan disiplin. Cuman dalam konteks yang lama, tata tertib ini lebih kepada mengikat, memaksa dari orang-orang yang ada di dalam naungan tata tertib itu. Kemudian, apa bedanya dengan kesepakatan kelas? Nah, selalu biasanya kamu melanggar tata tertib, kamu melanggar aturan. Sementara kita tidak pernah sosialisasikan kepada anak. Pelanggarannya apa? Konsekuensinya apa? Ini biasanya kita ketika namanya anak-anak, kita saja orang tua sering melanggar yang namanya aturan. Cuman dalam setiap tindakan manusia itu memiliki maksud dan tujuan. Kita tidak pernah mau tahu apa penyebabnya. Contoh saja hal sederhana, siswa terlambat. Kita langsung memberikan saya rasa kita ada di sini, ya. Tidak ada di sini. Kebanyakan biasanya orang memberikan hukuman yang tidak ada kaitannya dengan pelanggaran yang dia lakukan. Kita tidak pernah mengkaji apa penyebab dia terlambat. Kita langsung memberikan vonis, kamu langsung, atau memberikan sentuhan fisik, mencambuk dan lain sebagainya, atau mencuri. Apa hubungannya dengan pelanggaran? Justru bukan memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Nah, disinilah perlunya ada yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan, apa bedanya kesepakatan dengan tata tertib? Kalau tata tertib dibuat sepihak,
oleh pihak sekolah atau gurunya yang membuat. Contohnya bisa tata tertib kelas. Kalian harus begini, tidak boleh begini. Hukumannya begini. Semua kata-kata yang di dalam tata tertib itu sifatnya mengancam, memberikan tekanan, ya, bahkan kadang-kadang kita berlebihan dalam mengambil tindakan. Ya. Nah, apa bedanya dengan kesepakatan kelas? Kalau kesepakatan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Ibu Guru Ani sudah bersama saya membantu kemarin bagaimana mewujudkan kesepakatan kelas. Apa bedanya dengan tata tertib? Kalau kesepakatan kelas dibuat bersama antara guru dan murid. Apa yang mereka inginkan dan apa yang kita harapkan. Kelebihannya, kalau sudah mereka yang mengharapkan, mereka menyadari nilai-nilai saya ingin begini, berarti saya harus begini. Salah satu contoh, saya ambil salah satu kesepakatan di kelas saya di kelas 4. Salah satu kesepakatannya adalah mewujudkan lingkungan kelas yang bersih dan sehat. Bagaimana caranya? Mereka yang menentukan caranya untuk mewujudkan kelas yang bersih dan sehat itu. Bagaimana caranya? Mereka yang tahu. Ada yang menyatakan harus pikir dengan bersih, jangan membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Banyak cara-cara yang mereka sendiri yang mengungkapkan. Secara tidak langsung, kalau sudah mereka yang mengungkapkan, maka mereka akan melakukan dengan kesadaran pribadinya masing-masing, tanpa paksaan, berbeda dengan disiplin. Next. Nah, Bapak Ibu, saya coba gali dulu informasi dari Bapak Ibu sekalian yang sering kita lakukan. Di sini ada beberapa kategori tindakan. Yang pertama ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah tahapan-tahapan kita atau cara-cara kita dalam mengatasi atau menyelesaikan permasalahan peserta didik. Contoh misalnya, hukuman. Apa sih itu hukuman? Hukuman itu kadang-kadang kita berikan kepada peserta didik tanpa mau tahu apa penyebab dari masalah yang dilakukan oleh siswa atau kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Contoh sederhana, terlambat. Kadang-kadang kita tidak tanya kenapa kamu terlambat. Apa penyebabnya terlambat? Kita tidak ajak mereka untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Kita tidak tahu apakah karena mamanya berkelahi di rumah atau karena dia punya kebiasaan buruk bergadang dan lain sebagainya. Tiba-tiba sampai di sekolah, begitu dia terlambat langsung kita maki-maki dan lain sebagainya. Nah, itu kan hukuman namanya itu. Hukuman itu bisa dikategorikan di dua. Ada hukuman yang bersifat fisik, ada hukuman yang bersifat verbal. Walaupun kita maki-maki itu anak-anak itu sudah termasuk hukuman verbal. Bedakan antara memaki dengan memarah. Kalau marah, tentunya Bapak Ibu guru punya batasan-batasan kan. Kalau memaki itu biasanya sudah masuk ke dalam hati peserta didik yang berkaitan dengan misalnya kelemahan-kelemahan yang dia miliki. Itu yang dilarang. Kalau marah-marah yang misalnya untuk yang umum, ya itu yang penting kita tidak melakukan menampar, menendang dan lain sebagainya. Itu yang kita hindari. Nah, cara yang kedua yang lebih bijaksana ketimbang hukuman, yaitu namanya konsekuensi. Ya, kita bergeser pelan-pelan. Kalau masih ada Bapak Ibu guru yang masih selalu mengedepankan hukuman dalam penyelesaian masalah yang besar didik, mari kita sama-sama bergeser perlahan menuju yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Ada namanya konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Adalah akibat dari tindakan. Contoh, ada anak-anak di kelas dia kasih tumpah air. Kalau kita bentak dia, kalau kita cubit dia, itu namanya menghukum. Tapi kalau kita suruh dia bersihkan air yang ditumpahkan, berarti itu adalah konsekuensi. Artinya mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukan. Agar kesalahan yang dilakukan bisa saja tidak diulangi, kemudian masalah yang dilakukan bisa terselesaikan. Tapi kalau kita hukum sembarangan, mereka mencubit dan lain sebagainya, apakah air itu bisa selesai, bisa kering? Tidak.
Itu konsekuensi. Dan yang paling sempurna, nah, kalau bisa ada namanya tahapan restitusi. Restitusi ini di mana kita diajak menggali akar masalah yang terjadi. Duduk bersama siswa bukan cuma kita mengambil keputusan sepihak, tetapi duduk bersama-sama dengan siswa memikirkan bagaimana caranya supaya masalah itu tidak terjadi lagi. Bagaimana caranya masalah itu sudah tidak terjadi lagi. Itu namanya restitusi. Nah, saya rasa mari kita perlahan, mungkin kita tidak bisa lompat dari hukuman menuju ke restitusi, tapi kita perlahan ke konsekuensi dulu. Kalau memang anak-anak melakukan kesalahan, bagaimana dia memperkecil kemungkinan dia melakukan kesalahan. Itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, setiap manusia ini mempunyai setiap langkah gerak tangan ataupun bahasa tubuh dari manusia ini punya motivasi tertentu yang ingin disampaikan, ingin ditunjukkan, ya, yang ingin ditunjukkan oleh peserta didik ataupun kita secara tidak sadar, ya. Ada 3 motivasi manusia dalam melakukan sebuah tindakan. Yang pertama, ada orang berbuat untuk menghindari supaya jangan dihukum, menghindari hukuman. Yang kedua, ada orang berbuat melakukan hal-hal untuk mendapatkan pujian atau penghargaan. Yang ketiga, ada orang yang berbuat berdasarkan memang niat, menyadari akan nilai-nilai, bangkit dari dalam dirinya. Contoh sederhana, kita berlalu lintas, naik motor, kemudian kita disuruh pakai helm. Tujuannya kita pakai helm apa? Pasti di antara ada 3 ini, ya. Di antara 3 ini pasti ada 2 yang terpenuhi. Kalau bukan dia menghindari hukuman supaya jangan ditindak polisi, berarti kesadaran dirinya belum muncul. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita pakai helm untuk melindungi kepala kita ketika terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan, berarti itu muncul dari dalam diri, kesadaran muncul dari dalam diri. Nah, kesadaran yang paling tinggi, motivasi yang paling tinggi adalah berada di poin ketiga. Ya, bagaimana seseorang itu bisa berbuat berdasarkan keyakinan akan nilai yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Contoh sederhana, seorang siswa misalnya, dia mau melaksanakan piket di kelas. Kalau karena dia tidak mau dihukum, supaya jangan dihukum. Itu banyak terjadi. Nah, ada juga siswa yang rajin piket di kelas. Ketika dia lihat bapak ibu guru, dia pura-pura pungut sampah walaupun kita belum suruh. Itu ada di poin kedua. Pasti mereka ingin mendapatkan penghargaan. Nah, jarang sekali, tapi sudah ada di sekolah kita ini, saya lihat. Sudah ada siswa di sekolah kita ini yang memiliki kesadaran untuk menjadi yang poin ketiga, kesadaran dalam diri. Saya kadang-kadang tanpa sengaja melihat dia begitu sampai di halaman sekolah, dia langsung mengambil sampah kemudian membuang di tong sampah. Berarti ada kesadaran yang muncul dari dalam dirinya. Ada juga yang begitu lihat mukanya bapak ibu guru langsung baru guru. Ada juga ya yang nanti disuruh, nanti diancam mau dihukum baru melaksanakan tugasnya. Itu motivasi, ada 3 motivasi perilaku manusia. Bukan cuma siswa, kita saja, kita kembalikan kepada diri kita. Kadang-kadang kalau kita disuruh pergi pelatihan, bapak ibu guru ada undangan pelatihan, kamu ranjil, jangan misalnya, ya. Nah, berarti kita belum memiliki kesadaran motivasi diri untuk mengembangkan diri. Kadang-kadang mau pergi pun, kadang-kadang kita terpaksa. Gimana lagi nanti sama kepala sekolah? Saya harap kita semua bisa bergeser motivasi kita, bukan cuma menghindari hukuman, bukan cuma untuk mencari penghargaan, tetapi kita atas dasar kesadaran pribadi. Itu yang penting. Next. Ya. Yang berikut.
Setiap tindakan manusia pada dasarnya adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya. Memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Coba kita nanti setelah saya sampaikan ini, coba nanti kita lihat saja anak-anak. Setiap tindakan mereka yang mereka lakukan yang aneh-aneh, pasti ada di antara 5 ini dasar mereka bertindak. Yang pertama apa? Kebutuhan bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar sekali. Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak, misalnya tanda kutip ini dalam kronologi kejadian, misalnya ada anak-anak yang mencuri makanan temannya. Gitu. Jangan langsung kita marah, kasihan orang. Ya, kita cari dulu penyebabnya, kasihan. Siapa tahu dia memang karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Makanya dulu, jangan langsung kita vonis dia pencuri. Jangan, kasihan. Siapa tahu dia hanya melakukan itu karena terpaksa dan baru kali itu, ya masih bisa kita. Terkecuali kalau sudah kebiasaan, nah itu yang perlu ada tindakan-tindakan tertentu. Yang kedua, kebutuhan atas rasa cinta kasih atau love phenomenon. Yang bagaimana itu? Nah, kadang-kadang ini anak-anak coba lihat, sering sekali, ibu guru ini tidak teman saya, ibu guru ini tidak kawan saya, tidak sayang saya, yang musuhi saya. Itu secara tidak langsung dia ingin sekali diperhatikan. Kebutuhan inilah yang sangat tinggi dari yang bersangkutan itu. Ya, dia butuh sekali kasih sayang dari temannya, dari kita. Kalau sudah ada keluhan seperti itu, kamu ini asik sekali, kan? Begitu. Kasihan dia. Ya, siapa yang tidak teman kamu kasihan? Coba panggil dulu dia, kasih waktu teman dulu. Karena itu yang dia butuhkan. Bukan nanti kita veto dia akan terpenuhi kebutuhannya, itu tidak terpenuhi. Ya. Jadi kita panggil dia, siapa yang tidak menemani dia, apa alasan dia tidak menemani, kita akurkan mereka karena dia saling membutuhkan sebenarnya ini. Cuman karena ego dari anak-anak sangat tinggi, sehingga dia melakukan hal-hal tersebut. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Jangan heran kalau anak-anak itu lalu lalang di kelas, ya, kesana kemari, ya. Kadang-kadang saya juga melihat anak-anak seperti itu, saya kadang tapi saya berusaha menahan diri. Hingga saya tanya apa yang dia butuhkan, kapan dia merasa jenuh. Nah, tinggal kita yang bagaimana mengelola kelas itu. Kalau memang betul dia merasa jenuh, berarti kita harus membuat hiburan-hiburan yang membuat dia merasa betah. Itu. Kemudian yang berikut, kesenangan, hampir sama dengan kebebasan tadi. Ya. Ada anak-anak yang tidak suka kita kekang. Di kelas saya itu ada 2 orang. 2 orang yang memang tidak bisa duduk baik-baik. Ya. Kayak orang cacingan, kesana kemari. Tapi kalau saya uji dia punya pengetahuan, dia fokusnya tetap bagus. Apa yang saya sampaikan dia tetap bisa copy. Berarti itulah kebutuhannya dia. Itu kebutuhan dasarnya dia dalam belajar. Dia tidak mau dikekang seperti murid lain, berpegang tangan di atas meja seperti ini. Kan kita diajarkan dulu Bapak Ibu guru gitu. Pegang tangan di atas meja mendengarkan. Ya. Itu kebutuhan juga. Nah, kemudian yang terakhir kekuasaan. Ya, ini pengakuan kekuasaan ini ada anak. Kita contohkan saja. Mudah-mudahan ini anaknya tidak di sini. Salah satu murid kita, Afkar. Dia sangat butuh sekali di kekuasaan. Karena dia berusaha memberikan pengaruh kepada temannya supaya dia dapat pengakuan. Tetapi sebenarnya kita bisa mengambil nilai positifnya. Satu, bagaimana caranya? Sederhananya, jadikan dia ketua kelas di kelas. Berikan dia kepercayaan mengatur temannya. Berikan dia kepercayaan untuk bisa mengontrol temannya. Maka dia tidak akan bikin onar. Itu yang perlu kita pahami. Makanya setiap gerak-geriknya anak-anak itu pasti ada 5 hal ini kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ya, walaupun saya bicara begini bukan berarti saya bisa melakukan semuanya, belum. Mari sama-sama kita belajar. Kebetulan saya tergerak hati saya dari kegiatan ini, ternyata masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Bapak Ibu guru menyatakan Pak guru sudah tahu semuanya. Tidak. Saya bisa tahu karena saya mau belajar. Dan belum semuanya saya tahu. Karena saya belum tahu semua, makanya saya ingin sekali mengembangkan diri.
Karena banyak sekali dunia pendidikan ini luas. Banyak hal-hal yang harus kita kembangkan. Berikut. Next. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan sebagai guru, bahkan kita sebagai orang tua di rumah. Sekarang saya ingin bertanya, apakah kita bisa mengontrol orang lain? Apakah kita bisa memberikan pengaruh pada orang lain? Tidak bisa. Ya? Pengaruh bisa diberikan kalau orang itu yakin dan percaya. Sama dengan hipnotis. Orang di hipnotis itu bisa diberikan pengaruh. Karena apa? Karena dia berusaha mempercayai orang yang berbicara. Sama dengan, saya kasih contoh sederhana. Minta maaf ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang ibu-ibu yang pakai jilbab. Kira-kira apa tujuannya pakai jilbab? Pasti dan yakin dan percaya ada nilai yang diyakini berdasarkan agama dan keyakinan yang dilakukan. Kira-kira kalau saya paksa membuka jilbab Bapak Ibu guru, mau tidak? Pasti tidak mau. Karena saya tidak memberikan pengaruh yang baik. Tapi coba Bapak Ibu bersama suami di rumah. Ya. Apapun dilakukan. Karena apa? Bapak Ibu sudah percaya, Ibu itu sudah percaya sama suaminya di rumah. Ada keyakinan. Ada keyakinan. Ya. Nah, di sini fungsinya adalah kontrol di sini. Ya, apa? Posisi kita sebagai orang tua ataupun sebagai orang tua di dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, satu, sebagai penghukum. Sejauh ini, di mana posisi kita sebagai guru? Saya pribadi, Bapak Ibu, sebelumnya saya berada pada posisi penghukum. Oke, Bapak Ibu guru sudah tahu pribadi saya sebelumnya, boleh dikata macan. Tapi saya melihat ada hal-hal yang tidak efektif. Tidak semua masalah siswa itu bisa diselesaikan dengan mata yang melotot, suara yang besar. Kadang-kadang hal-hal itu bisa diselesaikan justru dengan hal-hal yang sederhana, pendekatan-pendekatan yang sederhana. Ya, Bapak Ibu. Kemudian, posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya penghukum ini membabi buta, tanpa mau tahu penyebabnya, tanpa mau tahu apa alasannya, tiba-tiba langsung tak kamu dihukum. Dan syukur masih hukuman yang bukan sentuhan fisik. Tapi kalau sudah sentuhan fisik, maka terjadilah hal-hal yang seperti yang dialami oleh rekan kita, guru dari SDN 1 Gunung. Sampai sekarang masih berproses hukum. Masih berproses hukum. Mari Pak, kalau begitu mari dalam. Dia tidak mau. 10 menit lagi Bapak Ibu ya. Oke. Pembuat rasa bersalah. Ini bisa juga digunakan. Tetapi justru ada efek sampingnya. Ketika kita buat dia merasa bersalah atas kesalahan yang dia lakukan, justru itu dapat melemahkan mentalnya dia. Dia masih berada pada rasa bersalahnya. Dan itu bisa menyebabkan kita saja kalau merasa bersalah, makan tidak enak, tidur tidak enak. Tetapi itu sudah bisa efektif digunakan untuk menghindari penghukuman secara fisik maupun verbal. Sudah boleh kalau bisa. Yang ketiga, usahakan kita bisa menjadi sebagai tempat teman. Bagaimana teman bisa mengontrol teman ini enak sekali. Apalagi kita bisa terapkan dengan siswa. Makanya jangan tabu sekali dengan siswa kalau ada siswa yang minta bagian dong. Itu karena karakternya mereka sudah seperti itu. Mereka menganggap kita sebagai temannya. Ya. Seakan-akan tidak ada jarak antara teman satu dengan teman yang lain. Kemudian yang berikut, pemantau. Nah, pemantau ini biasanya sudah diterapkan oleh seseorang yang memposisikan diri sebagai pimpinan atau orang yang misalnya guru BK. Nah, guru yang memang fungsinya adalah mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami
peserta didik, bukan yang terlibat langsung dalam pendidikan peserta didik tersebut. Nah, yang terakhir adalah gitu, kalau bisa kita sesempurna mungkin kita berada pada posisi manajer. Ya. Di sini tidak ada lagi keluh kesah, ya, tidak ada lagi amarah. Justru di sini kita membawa setiap anak-anak bermasalah itu kepada penyelesaian masalah, menemukan cara-cara mereka untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah. Jangan bilang mereka lambat bangun di rumah, hal yang sederhana kita anggap, kemudian kita anggap dia lalai terhadap disiplinnya. Perlu kita gali dulu apa sebenarnya penyebab dia terlambat. Hal yang sederhana. Apalagi ada masalah-masalah yang lebih kompleks, yang lebih spesifik. Nah, itu perlu kita kaji, Bapak Ibu. Jangan langsung semena-mena kita sebagai guru langsung memvonis bahwa itu murni adalah kesalahan dari peserta didik. Kalau dia balik, Bapak Ibu pernah terlambat juga. Ini kita. Ya, kita tetap memposisikan diri sebagai manajer. Artinya ada 3 rekomendasi, Bapak Ibu. Kalau kita bisa bergeser dari penghukum, kalau bisa dihilangkan, jangan. Kita bergeser menjadi pembuat rasa bersalah boleh, tetapi jangan terus-terusan. Lihat kategori kasusnya. Kalau memang membutuhkan sentuhan secara batin, sentuhan secara kejiwaan boleh, supaya untuk tujuannya menyadarkan bahwa kesalahan itu adalah salah. Kemudian kalau bisa kita melakukan pendekatan sebagai teman, karena kelebihannya kalau kita sudah melakukan kontrol sebagai teman, kita bisa mencegah sebelum dia melakukan. Itu kelebihannya kalau di posisi kontrol teman. Ya, jadi kita harapkan kita bersama-sama supaya bisa kita mempedomani ini untuk menjadikan patokan kita dalam mendidik peserta didik. Dan jika bisa mampu, saya pun terus terang saya sementara berusaha untuk menjadi pemantau atau manajer. Karena di situ tidak ada lagi dalam menghadapi siswa bermasalah itu tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi rasa kesal. Semata-mata kita ikhlas untuk membantu peserta didik itu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Karena ketika mereka bermasalah, sejatinya mereka bukan bermasalah dengan kita. Kenapa kita yang harus marah-marah? Sebenarnya mereka bermasalah dengan diri mereka sendiri, dengan lingkungan mereka sendiri. Kalau seandainya mereka bermasalah ini, kita bantu fasilitasi dia menyelesaikan masalah itu. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah taraf tertinggi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Ada namanya restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bukan langsung kita vonis kau salah, ya, tetapi kita cari dulu, bantu mereka menemukan permasalahannya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen dalam bukunya diterbitkan tahun 2004. Nah, restitusi juga dapat diartikan proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau kita langsung semata-mata menghukum, kemudian kalau mungkin misalnya dia membuang sampah sembarangan kita cambuk, itu namanya menghukum. Tapi kalau dia membuang sampah sembarangan kemudian kita menyuruhnya memungut, berarti itu konsekuensi. Tapi kalau kita sadarkan dia, kenapa kamu membuang sampah, muncul kesadarannya bahwa dia melanggar nilai-nilai yang telah disepakati. Itulah yang namanya restitusi. Dan bagaimana cara mereka harus melakukan orang lain? Nah, ini menurut Gelsom, Gosen 1996. Nah, restitusi ini membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Next. Ciri-ciri restitusi. Nah, ini perlu kita lihat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, itu restitusi. Kalau konsekuensi tadi masih menebus kesalahan. Misalnya menumpahkan air di kelas atau di meja, kemudian kita suruh mengelak, berarti itu masih dalam konteks konsekuensi. Nah, sementara restitusi kita mengajak mereka untuk menggali penyebab dari apa dia menumpahkan air, kemudian apa dampak dari dia menumpahkan air. Tujuannya apa? Untuk membangkitkan pengetahuan kesadaran dirinya masing-masing, supaya perbuatan tidak terulang lagi. Kalau dia sudah tahu bahwa dengan cara ini dia bisa menumpahkan air, dengan tumpahnya air bisa terjadi seperti ini, maka dia akan secara pribadi
akan sadar dan tidak akan melakukan hal itu. Kemudian yang berikut, restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian yang kedua, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kita mengajak negosiasi siswa itu, bukan memaksakan kamu harus lakukan ini agar ini bisa selesai. Nah, jadi kita ajak negosiasi mereka. Kalau menurut kamu kira-kira bagaimana? Kalau menurut Pak Guru sepertinya ini yang tepat. Kalau menurut kamu bagaimana? Adakan tawaran-tawaran negosiasi dalam penyelesaian masalah. Siapa tahu justru tawaran mereka lebih baik daripada tawaran kita dalam menyelesaikan masalah. Betul. Lanjut. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini tahapan-tahapan restitusi Bapak Ibu sekalian. Ya, ini tahapan-tahapan restitusi. Ada 3 tahapan yang perlu kita pahami dalam restitusi. Sebenarnya ini kalau saya dituntut melakukan dokumentasi secara tertulis terhadap beberapa, saya sudah melakukan beberapa restitusi terhadap siswa-siswa yang selama ini kita kategorikan luar biasa. Tapi saya melihat perkembangannya, reaksinya kepada saya luar biasa. Ya, selama pemantauan saya setelah saya restitusi, masalah yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan sudah dia tidak ulangi. Karena apa? Dia menemukan sendiri caranya untuk menyelesaikan masalahnya. Tahapan yang pertama untuk melakukan ini namanya segitiga restitusi. Jadi dalam melakukan restitusi ini ada tahapan yang tidak boleh dibolak-balik. Yang pertama yang harus dilakukan yang paling bawah, menstabilkan identitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, menstabilkan identitas ini adalah membuat siswa itu dulu jangan dia merasa tertekan dan merasa bersalah. Itu yang penting. Ya. Jangan dia merasa tertekan atau merasa bersalah. Kita berikan dia penjelasan-penjelasan yang bisa menguatkan dia. Contohnya misalnya, setiap orang pasti bisa melakukan kesalahan. Artinya kita berada bersama-sama dengan dia ini. Artinya kita juga sebagai guru punya peluang untuk melakukan kesalahan dan tidak patut untuk dipermasalahkan. Yang pada intinya adalah untuk diselesaikan. Itu yang penting. Atau dengan cara kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Contoh misalnya siswa yang terlambat misalnya. Pak Guru saja pernah terlambat. Cuma Pak Guru harus tahu apa penyebabnya kamu terlambat. Itu yang perlu digali. Nah, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ada beberapa cara, banyak sekali cara-caranya sebenarnya. Artinya setelah kita kuatkan dulu dia, baru kita ajak menganalisa masalahnya. Bagaimana caranya? Kamu tentunya punya alasan untuk melakukan kesalahan itu. Apa penyebabnya? Disinilah kita gali penyebab-penyebab dia melakukan kesalahan di validasi tindakan yang salah ini. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah itu, baru kita menanyakan keyakinan. Contohnya misalnya, kenapa kau tidak pakai helm? Karena berat dan lain sebagainya. Terus, kalau kamu tidak pakai helm, bisa kenapa? Apa yang bisa terjadi kalau kamu tidak pakai helm? Ya. Jadi dia mulai terbuka. Kesadaran dia bukan hanya sekedar untuk menghindari hukuman, tapi ada hal-hal yang lebih positif, yang lebih penting dari cuma sekedar untuk menghindari hukuman. Jadi ini tahapan ini yang perlu kita terapkan. Nanti saya kasih contoh-contoh videonya bagaimana menerapkan segitiga restitusi ini dalam siswa bermasalah. Tetapi tidak semua Bapak Ibu sekalian ambil kasus-kasus yang sifatnya Bapak Ibu anggap luar biasa, berulang atau bisa berpengaruh berdampak pada orang lain, itu perlu dilakukan restitusi. Tapi kalau yang cuma masalah-masalah yang sederhana, janganlah. Pakai yang sederhana saja, teguran bisa. Tidak harus semua permasalahan dengan siswa kita restitusi, tidak. Tapi yang sifat-sifatnya sudah lebih di atas, lebih kompleks. Next. Oke. Saya dulu ingin memisahkan pengetahuan Bapak Ibu sekalian, mengetahui sejauh mana pengetahuan Bapak Ibu. Di sini ada beberapa tindakan yang sering dilakukan oleh guru. Ini ilustrasi Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu bisa memisahkan mana, karena kita tujuannya saya ingin kita bergeser dari hukuman ke konsekuensi dulu sebelum masuk ke restitusi. Itu sudah kita. Kalau bisa sih oke, langsung. Tapi kita dulu menghindari dulu ini. Karena kemarin survei lingkungan belajar kita sudah isi,
Di sana ada pertanyaan-pertanyaan. Kita sudah tahukah tentang yang mana namanya bullying? Kita sudah tahukah yang mana namanya kekerasan seksual? Nah, itu kelemahan kita di sekolah ini, perlu kita ke depan mudah-mudahan Ibu Kepek, Ibu Kepala Sekolah punya terobosan-terobosan nanti untuk mensosialisasikan kepada kita. Saya yakin Ibu pasti mengambang kemarin mengisi itu. Yang mana itu? Yang mana itu? Yang dikatakan kekerasan seksual, yang mana dikatakan kemarin bullying. Kita tidak tahu. Karena kita saja perlu minim di situ, apalagi kita mau menjaga anak-anak dari efek bullying dan kekerasan seksual ini. Yang seharusnya kita yang mensosialisasikan kepada mereka untuk bisa menghindari atau tindakan pencegahan. Ya, nanti perlahan-lahan kita belajar ke depan bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama Pak Guru, kita ambil suara bersama ya. Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat dalam sekolah. Itu masuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hah? Konsekuensi atau hukuman? Sekali lagi saya ingatkan, hukuman kadang-kadang diberikan tidak masuk akal dan tidak ada keterkaitannya untuk memperbaiki masalah. Konsekuensi. Maksud apa? Hukuman saya hukuman. Adakah dengan kita memberikan efek apa yang ada? Efek jera rasa takut atau efek sadar dari kesalahannya? Bagus sekali. Ya, hukuman. Ya, itu masuk hukuman Pak, karena tidak akan memberikan perbaikan apa-apa kalau kita, ya kalau dia punya rasa takut. Kalau dia jengkel, dia lakukan lagi. Tuh. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Berarti Bapak Ibu sudah jago semua ini. Berikut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Dia yang berbuat harus bertanggung jawab. Itu dulu konsep sederhananya. Kemudian yang berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Next. Tapi sudah jago semua ini. Saya suka dengan ini. Berikut. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Karena tidak. Dia mengobrol dengan teman. Ada dari lima motivasi perbuatan manusia, tindakan manusia tadi itu ada yang tidak terpenuhi, sehingga dia ngobrol dengan teman. Ada mungkin informasi yang tidak jelas, ya, itu jadi hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Mantap, saya suka lihat ini. Karena saya optimis karena kita sudah mulai bergeser dari penghukum kepada konsekuensi. Berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi kan? Iya, mantap. Yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Kalau Bapak Ibu suruh pusat dia lalu terlambat datang, itu hukuman. Ya, next. Nah, ini yang ditunggu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya cuma harapkan itu. Mari berlahan-lahan bergeser supaya apa dampaknya, apa manfaatnya untuk kita. Satu, memang motivasi kita supaya jangan kita kena itu dulu. Kita bukan salah kita untuk menghindari hukuman. Karena memang kenyataan ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang kekerasan. Yang memang kalau terbukti walaupun ada MOU antara PGRI dengan Kapolri, ya, terkait dengan masalah kekerasan dalam pendidikan, tetapi kalau sudah terpenuhi unsur pidananya, ada bukti fisik, ada visum, keterangan saksi, Bapak Ibu tidak bisa mengelak. Selain itu, selain kita menghindari hukuman,
kita harus sadar bahwa peserta didik itu adalah manusia ciptaan Tuhan yang harus kita tumbuh kembangkan menggunakan rasa penuh kasih sayang. Jadi itu Bapak Ibu, saya senang sekali hari ini berarti apa yang saya sampaikan kita sudah miliki dan kita sudah sepakati. Semoga sekolah kita ini bisa berbenah mewujudkan budaya positif yang lebih baik. Oke, jadi sekian Bapak Ibu, saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Saya sudah menyita waktu istirahat Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Santi Santi Om. Kita dapat kembali ke rumah masing-masing dengan selamat dan senang hati sampai dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Sama